Yeah. No. 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 Ayat ini di dalam bahasa aslinya. Ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini, bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12,
dia adalah penutup nabi-nabi. Kutmata de nabiyye, atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul, yang dikenal the seal of the apostle. Dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram itu adalah kutmata de slihe. Jadi kata khatam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Misalnya diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup, tidak bisa dibaca. Makanya kalau disebut kutmata deslihe, penutup nabi-nabi. Nah, ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab, katamun nabiyyin, penutup nabi-nabi atau materai nabi-nabi. Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi, telah dipejamkannya. Telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya, muka. Itu pun para pelihat, para ro'eh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini, kira-kira seperti itu konteksnya. Percuma lagi bangsa ini ada banyak nabi-nabi atau ada banyak pelihat-pelihat, tapi visi mereka seolah-olah itu hanya disalahgunakan sehingga seperti ditudungi, sekalian ditudungi.
Daud berkemah, biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Ariel itu bahasa Ibrani, artinya singa Tuhan. Disinilah menunjuk kepada singa Yehuda. Ini gambaran tentang kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang tidak ideal lagi di mata Tuhan, tapi kota yang sering memberontak terhadap Tuhan. Bahkan ketika ada banyak rohaniwan, banyak nabi-nabi, banyak pelihat, tapi sesungguhnya mata mereka seolah-olah sudah tertutup. Muka Israel atau Raja Yehuda yang berkuasa pada saat Yerusalem dikepung. Di situ juga ada kata Yerusalem karena dikatakan Hizkia di mataku telah menjadi orang yang kukepung seperti burung dalam sangkar di Yerusalem kota itu. Inilah kesombongan atau ungkapan dari Raja Sanherib yang kemudian muncul dalam prasasti yang dikenal dengan prasasti Sanherib atau Prisma Sanherib. Karena bentuk prasasti itu seperti prisma begini, tertulis dalam bahasa Akadia. Kemudian apa yang terjadi, dan ini paralel dari kisah yang melatar belakangi kitab Nabi Yesaya ini, ditulis juga dalam 2 Raja-Raja pasal 19, 18 dan 19. Maka pada waktu itu kita bisa melihat karena rancangan dari pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib itu, maka Raja Hizkia membangun terowongan. Nah, terowongan itulah yang menghubungkan bagaimana antara satu tempat di utara sampai tempat di kota Yerusalem. Terowongan itu sekarang ditemukan oleh arkeologi. Kalau Anda mengunjungi Israel yang disebutkan kota lama dari Raja Daud, di situ dibuat ada terowongan air di dalam itu. Dan rupanya terowongan itu untuk menyediakan persediaan air ketika nanti kalau misalnya Sanherib benar-benar telah mengepung.
Luam yang menceritakan bagaimana Raja Hizkia untuk membangun terowongan air itu sampai sekarang masih bisa dilihat di Yerusalem. Bahkan dari pihak yang menyerang Yerusalem, yaitu Raja Sanherib, juga menerbitkan prasasti yang dikenal dengan prasasti Prisma Sanherib, yang diawali dari kata-kata bahwa Hizkia telah ditawan seperti burung dalam sangkar di Yerusalem. Tetapi Tuhan berjanji, Yerusalem dikepung tapi terluput. Karena apa? Karena doa-doa orang yang masih benar, sekalipun sebagian dari kota itu mendurhaka kehendak Tuhan. Dan itu dicatat saudara-saudara dalam Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Di mana Tuhan mengirimkan malaikatnya dan 185.000 tentara Asyur itu dibunuh. Nah sekarang bagaimana cara malaikat membunuh orang Asyur itu? Itu kan? Maka kadang-kadang catatan dalam Alkitab perlu dicari paralelnya dengan sejarah sekuler. Dan tentang tewasnya prajurit dan itu digambarkan mereka itu sudah tidak berubah. Ibarat kalau itu kitab dibukakan kepadanya dan orang itu bisa membaca, maka tetap saja nggak dibaca. Karena apa? Kitab itu sudah dimaterai. Itu kan paralel dengan kata-kata sudah ditudungi, seperti mata yang sudah ditudungi, seperti muka yang sudah ditudungi, seperti mata yang sudah ditutup. Dan itu pun kalau bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca, kitabnya tertutup. Kalau dia tidak bisa membaca, artinya dia sudah buta nalar, artinya dia sudah tidak mengerti, tidak peka terhadap Sefer Elohim, terhadap buku-buku suci dari Tuhan, terhadap firman-firman Tuhan. Itulah yang diumpamakan
dari ayat 11 dan ayat 12. Ayat 12 itu kalau orang tidak bisa membaca, dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Kalau dia orang bisa membaca, kitab itu menjadi tertutup. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungan sama sekali dengan apa yang ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad. Nah, sudah suku Yusuf itu dihitung dua anaknya. Sementara orang Lewi, karena Lewi tidak diberi tanah pusaka, maka ada yang ikut ke utara, ada yang ikut ke selatan. Karena orang Lewi tidak punya tanah pusaka. Karena orang Lewi menerima persepuluhan dari ke-11 saudaranya itu. Itu aturan yang Tuhan tentukan untuk bangsa Israel. Sampai kemudian bangsa utara itu, khususnya bangsa Israel yang di utara tadi, ibu kotanya Samaria, pada zamannya Ahab, pada zamannya Omri, itu benar-benar kejahatan di mata Tuhan. Mulai dari zaman Yerobeam, mereka sudah menyembah berhala. Terjadi sinkretisme antara kehidupan iman Yahudi dengan iman bangsa-bangsa lain.
pun juga dibuktikan misalnya dengan prasasti Teldan misalnya, di mana ada kata-kata Bet David, rumah Daud. Itu luar biasa. Tahun 722 bangsa yang di sebelah utara itu benar-benar takluk, jatuh oleh Asyur. Lalu 5 suamimu dan yang terakhir ini bukan. Itu artinya apa? Yesus mengingatkan dosa bangsa Samaria ketika dulu dia melakukan sinkretisme agama dengan 5 suku itu. Dan sekarang kamu sudah dirikan bait sucimu di Gunung Gerizim sebagai tandingan Yerusalem. Tapi sebenarnya kamu juga tidak sungguh-sungguh menyembah Allah Israel itu. Maka Yesus mengatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal karena kebenaran datang dari bangsa Yahudi. Orang Samaria tetap dikasih Yesus karena perbuatan baik mereka. Karena ortopraksi mereka, tetapi Yesus tidak kehilangan sikap kritisnya bahwa bangsa ini melakukan pelanggaran di masa lalu. Nah, tahun 722 tertawan.